Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Aprisana Baban, NPM S1D023-102. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemasaran produk pertanian saya yang berjudul Akses Pasar Kentang, Efisiensi Pemasaran dan Nilai Tambah di Tingkat Pertanian di Uganda. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Baiklah, selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan pemasaran produk pertanian merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani, terutama petani kecil. Produk pertanian umumnya memiliki karakteristik mudah rusak, volume besar, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan infrastruktur distribusi. Dalam banyak negara berkembang, petani kecil sering menghadapi keterbatasan akses pasar, tingginya biaya transaksi, serta lemahnya posisi tawar terhadap pedagang perantara. Jurnal yang dianalisis dalam ujian ini mengangkat permasalahan pemasaran kentang di Uganda, yang menunjukkan adanya ketimpangan struktur pasar antara petani sebagai produsen dengan pelaku pemasaran hilir. Penelitian ini menjadi relevan karena kondisi tersebut juga banyak ditemukan pada sistem pemasaran komoditas pertanian di Indonesia. Berikutnya itu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses pasar petani kentang skala kecil, menentukan titik impas dari kegiatan nilai tambah pasca panen tingkat petani, menganalisis efisiensi pemasaran pada berbagai saluran pemasaran kentang, yaitu selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di dua wilayah sentra produksi kentang di Uganda, yaitu di distrik Kabal, Kabale dan distrik Mbale. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja ataupun proportif karena kedua wilayah tersebut merupakan daerah utama penghasil kentang dan memiliki aktivitas pemasaran yang intensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Responden penelitian meliputi petani kentang secara skala kecil, pedagang serta pelaku pengolahan yang terlibat dalam rantai pemasaran kentang. Selanjutnya itu analisis data dilakukan dengan beberapa pendekatan, pertama regresi ordinary least squares atau OLS, digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses pasar petani kentang yang diukur berdasarkan volume kentang yang dijual ke pasar. Variabel penjelasan dalam model ini mencakup karakteristik rumah tangga petani, pemilikan aset, luas lahan, jenis varietas kentang, keberadaan kontrak pemasaran, serta biaya biaya transportasi. Kedua, analisis ini, analisis titik impas atau break-even analisis digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi kegiatan nilai tambah pasca panen di tingkat petani dengan membandingkan biaya dan pendapatan dari aktivitas nilai tambah yang dilakukan. Yang ketiga yaitu analisis nilai tambah digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran pada berbagai saluran pemasaran kentang dengan membandingkan biaya pemasaran dan nilai yang didasarkan pada setiap tahapan rantai pemasaran. Yang ketiga itu temuan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani yang memiliki kontrak pemasaran dengan pembeli mampu menjual kentang dalam volume yang lebih besar dibandingkan petani tanpa kontrak. Selain itu, kegiatan nilai tambah pasca panen seperti sortasi, grading, dan pengemasan terbukti meningkatkan pendapatan petani hingga sekitar 25%. Penelitian juga menemukan bahwa saluran pemasaran yang lebih pendek cenderung lebih efisien karena menekan biaya transaksi, terutama biaya transportasi yang menjadi komponen biaya terbesar dalam pemasaran kentang. Temuan ini menunjukkan bahwa peran pedagang perantara tidak selalu merugikan petani, tetapi efisiensi sangat bergantung pada panjang rantai pemasaran dan besarnya biaya yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan kondisi di pasar kaget Kota Bengkulu, yaitu komoditas tomat. Pemasaran tomat di pasar kaget Kota Bengkulu dan pemasaran kentang di Uganda sama-sama melibatkan petani kecil yang menghadapi fluktuasi harga dan keterbatasan sarana pasca panen, di mana efisiensi pemasaran sangat dipengaruhi oleh panjang pendeknya saluran distribusi. Namun perbedaan utama terletak pada tingkat keteraturan sistem pemasaran dan penciptaan nilai tambah. Di pasar kaget Kota Bengkulu,
Pemasaran tomat berlangsung secara informal dan tanpa kontrak, standar mutu maupun nilai tanpa pasca panen. Sehingga petani bergantung pada harga harian dan memiliki posisi tawar yang lemah akibat sifat tomat yang cepat rusak. Sebaliknya, pemasaran kentang di Uganda lebih terstruktur dengan dukungan hubungan pemasaran yang lebih stabil serta penerapan nilai tambah seperti sortasi, pengemasan, dan penyimpanan yang mampu meningkatkan efisiensi pemasaran dan pendapatan petani. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan daya simpan komoditas, kelembagaan pasar, serta ketersediaan infrastruktur dan informasi pemasaran. Selanjutnya itu rekomendasi strategis. Berdasarkan hasil analisis jurnal dan perbandingan dengan kondisi di Indonesia, rekomendasi strategis pertama adalah penguatan kontrak pemasaran dan kelembagaan petani seperti koperasi atau kelompok tani. Strategi ini dapat meningkatkan posisi tawar ini, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta menekan biaya transaksi. Rekomendasi kedua adalah pengembangan pengembangan kegiatan nilai tambah di tingkat petani seperti sortasi, pengemasan, dan penyimpanan sederhana. Dengan meningkatkan nilai tambah di hulu, petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus memperluas lahan produksi. Oke, baiklah sekian dari penyampaian materi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.